Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Hanuma Zahra dengan NPM 23120111361. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat hukum. Materi ini penting sekali karena membantu kita memahami bagaimana hukum dipandang dari berbagai sudut pandang filosofis, serta bagaimana masing-masing aliran mempengaruhi praktik hukum di dunia nyata. Yang pertama adalah pengertian aliran-aliran filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam, bukan hanya sebagai sistem peraturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial, moral, dan politik. Di sini, kita tidak hanya belajar hukum sebagai aturan, tetapi juga sebagai hasil pemikiran manusia. Dengan memahami aliran-aliran ini, kita bisa melihat bahwa hukum tidak selalu mutlak dan objektif, tetapi seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, politik, bahkan moral yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya adalah aliran hukum alam atau natural law. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari moralitas yang melekat pada kodrat manusia dan alam semesta. Hukum ini bersifat universal, tidak berubah oleh waktu, tempat, ataupun budaya, dan bersumber dari akal budi yang sehat. Aliran ini sangat menekankan keadilan dan moralitas. Misalnya, jika suatu negara membuat hukum yang diskriminatif, maka menurut hukum alam, hukum tersebut tidak adil dan tidak sah secara moral. Inilah mengapa aliran ini menjadi dasar dalam perjuangan hak asasi manusia dan kritik terhadap hukum yang menindas. Selanjutnya adalah aliran positivisme hukum. Berbeda dengan hukum alam, aliran positivisme ini menekankan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah dan berlaku karena diundangkan, bukan karena isinya adil ataupun tidak. Dalam praktiknya, positivisme sangat berguna karena memberikan kepastian hukum. Tetapi kritik terhadap aliran ini muncul ketika hukum yang berlaku itu tidak adil, namun tetap harus ditaati hanya karena itu adalah hukum. Jadi, aliran ini mengajarkan kita untuk fokus pada legalitas formal, tetapi juga tetap membuka ruang kritik jika hukum tersebut menyimpang dari nilai keadilan. Yang berikutnya adalah realisme hukum dan aliran sosiologis. Seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint, realisme mengingatkan kita bahwa hukum di atas kertas bisa saja berbeda dengan praktik di lapangan. Sedangkan aliran sosiologis menekankan bahwa hukum bukan hanya milik penguasa, melainkan milik masyarakat. Maka hukum harus relevan dan efektif dalam kehidupan sosial. Penjelasan yang terakhir adalah mengenai utilitarianisme dan critical legal studies. Utilitarianisme membuat kita berpikir, apakah hukum ini bermanfaat bagi masyarakat luas? Tapi hati-hati karena manfaat mayoritas bisa menindas minoritas. Sedangkan critical legal studies membuka kesadaran kita bahwa hukum tidak selalu bersifat netral. Maka sebagai calon praktisi hukum, kita harus peka terhadap ketimpangan yang tersembunyi di balik aturan. Akhirnya kita telah sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Melalui berbagai aliran filsafat hukum, kita dapat memahami bahwa hukum bukanlah konsep tunggal yang bersifat mutlak. Setiap aliran memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana hukum seharusnya bekerja. Kesimpulannya, memahami aliran-aliran ini bukan hanya soal menghafal teori, tapi membentuk cara pandang kita terhadap hukum itu sendiri. Kita jadi lebih peka, lebih kritis, dan lebih adil dalam melihat persoalan hukum yang kompleks di masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.